Sobat Improvement, pada kesempatan kali ini saya akan memilih satu pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam medsos kami. Pertanyaan ini cukup menarik karena kejadian ini sering terjadi di perusahaan. Yuk kita lihat pertanyaannya. Di tempat kami masih banyak reject yang lolos, padahal sistem kontrol sudah diperketat. Sebelumnya 2 jam sekali, sekarang 1 jam sekali. Tapi masih saja ada yang lolos. Apakah tim sentral sistem ada usulan bagaimana cara meningkatkan sistem kontrol supaya reject tidak lolos? Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan sistem kontrol agar defect tidak lolos. Jika kita melihat dari pertanyaan tadi bahwa pengecekan dilakukan secara sampling, menurut saya tidak ada cara kontrol yang bisa tidak meloloskan defect. Selama produksi belum zero defect, pengecekan sampling itu pasti meloloskan barang defect. Sebagai contoh, misalkan defect produksi itu adalah 0,5%. Maka ketika QC melakukan pengecekan, kemungkinan QC mendapatkan part OK adalah 99,5%. Contohnya begini, ada minuman dalam kemasan yang memberikan hadiah sebesar 0,5% dari total produksi minuman dalam kemasan tersebut. Hadiah tersebut diberikan di dalam tutup botol kemasan. Ya, ketika kita membeli minuman tersebut, karena hanya 0,5% yang ada hadiahnya, maka kemungkinan kita tidak mendapat hadiah adalah 99,5%. Jadi tidak heran ketika kita buka, kemudian kita akan melihat Anda tidak beruntung. Kita buka lagi, jangan menyerah. Ya, kita buka lagi, coba lagi. Jadi karena hanya 0,5% yang dapat hadiah, maka 99,5% tidak akan mendapatkan hadiah. Demikian juga dengan kasus produksi. Ketika reject produksi 0,5%, maka ketika QC melakukan pengecekan, 99,5% akan mendapatkan barang yang bagus. Jadi tidak heran kalau reject tersebut lolos sampai ke customer. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya reject tidak lolos ke customer? Kuncinya cuma satu, produksinya harus 100% oke. Kalau belum 100% oke, Anda tidak bisa melakukan pengecekan secara sampling. Pasti terjadi kelolosan. Jadi pesan apa yang ingin sampaikan dari cerita tersebut? Pengecekan itu tidak bisa membuat produk menjadi baik. Pengecekan itu hanya mensortir produk oke dan produk defect. Jadi kita tidak bisa kontrol di output. Kita harus melakukan kontrol di proses. Kontrol terhadap penyebab defect. Penyebab defect itu bisa ada di 4M 1E. Manusia, metode, material, mesin, lingkungan. Untuk lebih detailnya, jika teman-teman ingin mempelajari bagaimana cara kita membuat produksi dengan metode pencegahan defect, ada satu alat analisa yang sangat baik, sangat cocok untuk merancang proses produksi dengan metode pencegahan defect, yaitu failure mode effect analysis atau yang biasa dikenal dengan FMEA. Jadi jika kita ingin memiliki sistem produksi dengan metode pencegahan defect, kita bisa mulai dari menerapkan FMEA, failure mode effect analysis, menganalisa defect di setiap proses, kemudian
menganalisa penyebabnya, kemudian kita mengarahkan semua sistem kontrol untuk mengendalikan penyebab defeknya. Jadi kesimpulannya, tidak ada sistem kontrol yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya defect. Karena sistem kontrol itu hanya mensortir barang bagus dan barang reject. Yang benar adalah bagaimana kita membuat sistem produksi berbasis pencegahan. Demikian jawaban dari kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan lain, silakan sampaikan di medsos kami, Central System Consulting. Salam improvement. There is always room for improvement.